Nah, baik, kita kembali di sesi 2 untuk membahas SPT masa PPM. Jadi di dalam soal PT Abadi Jaya Trading adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang sudah menjadi pengusaha kena pajak sejak tahun 2006. Adapun data perusahaan adalah sebagai berikut. Nama perusahaan PT Abadi Jaya Trading NPWP sekian, alamatnya Jalan Merdeka nomor 10 Kota Bogor, teleponnya 025 sekian. Kemudian KLU, klasifikasi lapangan usahanya 65934, nama pemilik Zain Ramadan, jabatannya direktur. Selama bulan Mei tahun 2023 melakukan transaksi yang berhubungan dengan pengiriman dan penerimaan barang. Artinya, dalam hal pengiriman berarti dia melakukan penjualan. Dalam hal penerimaan berarti dia melakukan pembelian. Berarti pengiriman itu adalah PK, penerimaan itu adalah PM. Ya, sebagai berikut. Kita coba akan bahas satu-satu dulu setiap soal dan kita akan tandain dia masuk kategori ke nomor faktur yang berapa, nanti tolong dibantu jawab ya. Tanggal 3, menerima barang dari PT ABC di Jakarta NPWP sekian senilai 50 juta rupiah, exclude PPN, berarti belum termasuk di dalamnya ya. Faktur pajak sekian. Nah, kalau dilihat dari keterangan soal ini, kira-kira nomor fakturnya yang nomor berapa nih kodenya? Tolong dibantu jawab. Kode berapa? 010. 010 ya, atau 01 ya. Betul. Hani tadi ya. Iya, Pak. Kemudian tanggal 5, menerima barang dari PT Snack Enak di Tangerang, NPWP. Sorry, sebentar. Yang nomor 2 nomor 1 atau tanggal 3 ini, berarti ini PM apa PK? Pajak keluaran apa pajak masukan? PA, Ayo coba dicek, pajak masukan apa pajak keluaran? pajak masukan ya, Pak. Pajak masukan ya, oke. PM berarti. Pajak masukan karena kita menerima ya, menerima barang dari PT ABC di Jakarta. Kemudian tanggal 5 menerima barang dari PT Snack Enak di Tangerang, NPWP sekian, nilai 50 juta include PPN. Berarti di dalamnya sudah ada PPN dan kita harus keluarkan nanti PPN-nya sehingga ketemu DPP-nya. Kira-kira ini PM atau PK? Mbak. PM kodenya berapa? 010. 010 ya. 010, Pak. Oke, udah paham berarti. Tanggal 7, mengirimkan barang ke toko makanan di Bandung. NPP sekian, senilai 10 juta exclude PPN. PK atau PM? PK. PK. PK kodenya. Ayo, kodenya berapa? Menjual barang ke toko makanan atau ke perusahaan swasta? Perusahaan swasta ya, Pak? Ya, betul. Kan dia toko makanan ya di Bandung. Berapa kodenya kira-kira? Masih 01, Pak. 01 ya. Oke, 01. Kemudian tanggal 15 mengirimkan barang ke Pemda Bandung. NPP sekian, nilai 5 juta, include PPN. PK, kodenya berapa? Pemda nih, Pemda berarti tadi instansi pemerintah. Yuk kodenya berapa? Biar enak nanti kita nginputnya.
Kodenya 02 apa 03 nih? 02, Pak. 02, oke. Atau 020 gitu ya. Kemudian tanggal 27 Mei mengirimkan barang ke PT Enak Sekali di Batam. NPWP sekian, senilai 50 juta, include PPN. TK, kodenya. Ini Batam itu kawasan berikat. Kodenya berapa tadi? Kawasan berikat. Yang tidak dipungut PPN. 07 ya. 070, ingat. Kemudian mengirimkan barang ke PT BUMN. Nah, ini BUMN, kodenya berapa? Ini PK juga ya. Pajak keluaran, kodenya BUMN berapa? 03, Pak. 030. Kenapa kita harus hafal kode seperti ini? Ko- Karena nanti 030. ya, nanti berpengaruh pada eh, kurang dan lebih bayar pada inputan faktur pajak kita atau pada laporan SPT massanya, begitu. Kalau semuanya kita buat di 01, wah rugi kita. Nanti semuanya kurang bayar dong, gitu ya. Kemudian nomor tanggal 31, perusahaan melakukan ekspor ke Afrika. North Afrika senilai 150, berarti ini ekspor ya. Ekspor berarti nanti ada formulirnya sendiri. Kemudian ini nanti tidak kena pajak. Atau pajaknya 0%, maaf. Dibeli secara kredit kendaraan Toyota Avanza dari dealer PT Astra Modern Bandung NPWP sekian yang akan digunakan bukan untuk keperluan kantor atau usaha senilai 275 juta, include PPN dengan PPNBM 10%, faktur pajak sekian. Ini kode berapa kira-kira? PM masukkan ya, tapi tidak dapat dikreditkan. Kemudian kodenya berapa ini? Yang tidak dapat dikreditkan berarti ini tetap 01 tapi tidak dapat dikreditkan ya. Oke. Kemudian tanggal 31 Mei menjual mobil kiriman, maksudnya ini yang dipakai untuk pengiriman ya. Karena mau diganti yang baru ke Tuan Abdel di Bandung, NPWP sekian, senilai 75 juta include PPN. Nah, karena ini adalah penjualan aktiva, maka kodenya adalah ini PK ya, pajak keluaran, kodenya 090 karena penjualan aktiva ya, tadi saya sampaikan juga. Kemudian yang terakhir, penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei 2020 sebesar 25 juta, include PPN. Nah, masih ingat tadi retail tidak ada identitas dari si penjualnya, sehingga faktur daripada retail ini kita akan pelaporannya di apa tadi? Di Gunggung ya, di Gunggung. Oke. Jadi setelah kita identifikasi seperti ini, kita akan lebih mudah nanti memasukkan dalam formulir-formulir yang ada. Nah, perintahnya, nomor seri faktur pajak keluaran yang digunakan adalah dari nomor 009.23 0021 901 sampai 975. Nah, kalau dulu ini seperti ini nih, masih ada jatah nomor faktur namanya. Nah, kalau sekarang sudah generate by Cortex sehingga nomornya pun ngacak, tidak urutan seperti ini. Kemudian nomor seri faktur pajak masukkan berdasarkan faktur pajak yang diterima dari supplier. Oke, kan di sini faktur pajak masukkan contohnya di tanggal 3 dan 5 sudah tertera ya, nomor FP-nya sekian. Ini yang akan nanti kita input di dalam form laporan SPT massa. Oke, kemudian
Apabila PPN kurang bayar, maka dibayar pada tanggal 15 Juni 2023 dengan NTPN sekian, sedangkan apabila PPN lebih bayar, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke bulan berikutnya. Nah, ini keterangannya seperti ini. Nanti di dalam soal pun juga seperti ini, jadi kita harus identifikasi, kemudian di awal kita harus menghitung sih sebetulnya ya, apakah PPN kita di bulan ini tuh kurang atau lebih bayar supaya mempermudah dalam hal penginputan ke dalam SPT masanya. Perusahaan pada bulan Mei 2023 membangun kantor lantai 5 dengan rincian biaya untuk pembelian material sebesar 50 juta dan pembayaran tukang sebesar 125 juta. Dan sudah dibayar pada tanggal 15 Juni 2023 dengan NTPN sekian. Artinya nanti di sini ada transaksi KMS ya, kegiatan membangun sendiri yang ternyata sudah dibayar tanggal 15 Juni. Betul ya, 15 Juni ini adalah tanggal terakhir untuk melakukan pembayaran dalam hal ada transaksi KMS atau kegiatan membangun sendiri. SPT masa PPN bulan Mei dilaporkan pada tanggal 25 Juni 2023. Artinya ini tidak ada keterlambatan lapor karena untuk Mei terakhir dilapor itu tanggal 30 Juni. 30 Juni 2023. Nah, informasi-informasi ini penting nanti ya untuk kita melakukan pengisian dalam formulir. Kenapa? Di sini contohnya nanti ada tanggal. Nah, tanggal di sini yang teman-teman juga harus cantumkan karena ini tadi terkait dengan memenuhi syarat formal atau material. Nah, berarti ini formal ya karena terkait dengan informasi yang tadi menggambarkan lengkap, jelas, dan benar gitu. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelumnya, ini saya akan memperlihatkan kita sebaiknya menghitung terlebih dahulu kondisi PPN kita pada bulan yang bersangkutan, apakah kurang atau lebih bayar. Teman-teman bisa dilihat di sana, di Excel-nya, itu di sheet paling belakang, saya buatkan untuk perhitungan PKPM-nya. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman kalau misalnya kerja pun ya, saya juga selalu memakai seperti ini. Jadi kita bisa mengestimasi bulan ini tuh kita kurang atau lebih bayar. Pertama kita akan membuat sebuah tabel di mana itu berisi pajak keluaran atau PK. Ini berisi apa? Berisi semua faktur pajak yang kita keluarkan dari semua kode. Contoh misalnya, kita identifikasi dulu pajak keluarannya. Nah, tadi sudah ya, identifikasi. PK-nya itu ada 6. Dari toko makanan Bandung, kita melakukan penjualan ke sana, ke Pemda, kemudian ke PT Enak Sekali Batam, PT BUMN Jakarta, Tuan Abdel Bandung, dan retail atau di Gunggung. Kemudian kita lihat kodenya. Yang ke toko Bandung, toko makanan Bandung itu 01. Oke. Berarti ini pajak keluaran dengan kode 01 yang kita harus pungut sendiri, kita harus laporkan. 02 ini Pemda, berarti sudah dipotong sama Pemdanya. Jadi kita terimanya bersih tanpa ada PPN. 07 ini tidak dikenakan PPN atau dibebaskan karena berada di dalam wilayah kawasan berikat. BUMN Jakarta 03. Oke, berarti ini ke BUMN artinya PPN-nya juga sudah dipotong sama BUMN tersebut. Tuan Abdel 09. Nah, ini juga kita yang potong. Nanti kita harus setorkan. Retail 22 ini dari keseluruhan 25 ya. Makanya tadi ingat ada bahasa include dan exclude. Contoh misalnya toko Bandung ini exclude. Oke, kalau exclude gampang tinggal kita kalikan 11%. Ini ya. Kalau include, ini contoh ke Pemda nih.
Pemda Bandung itu totalnya kan 5 juta ya. 5 juta atau 50? 5 juta bener ya. 5 juta. Caranya untuk bisa mendapatkan DPP-nya, jadi teman-teman bisa langsung disama dengan 5 juta dibagi 1,11. Ya, kenapa 1,11? Karena tarifnya 11%. Nah, atau kalau misalnya masih bingung, 1,11 dari mana, Pak? Ya, dari 100 dibagi, 111 dibagi 100. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi, tapi kalau untuk cara gampangnya ya tadi, DPP total keseluruhan plus PPN dibagi 1,11. Cara cari DPP-nya seperti itu. Kemudian ini PPN-nya, jadi dalam bulan Mei kita mengeluarkan faktur pajak, PPN-nya total 23.892 sekian-sekian. Jadi total termasuk PPN 241. Kemudian kita identifikasi terkait dengan pajak masukan. Nah, ini kita ngomongin mekanisme PK dikurang PM. PM-nya ada 2 ya, PT ABC Jakarta sama PT Snack Enak Tangerang. Tadi tanggal 5 sama tanggal 3. Ini juga sama, 50 exclude, jadi tinggal kalikan 11%. Nah, untuk yang include berarti di sini 50 juta dibagi 1,11. Oke. Sehingga di dalam transaksi ini kita menerima pajak, ini pajak masukan ya, harusnya silakan teman-teman dirubah untuk yang di Excel-nya. Pajak masukan yang kita terima dari pembeli adalah sebesar 10.454. Nah, kemudian di bawah kita klasifikasi lagi PPN yang dipungut sendiri. Ini ada 01, 09 totalnya. Nah, kita ambil cari. Berarti 1 sama nomor 5. Kemudian PPN yang digunggung ini yang dari retail 2,4. Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri sebesar 11 juta sekian. Pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 10.454, sehingga ternyata dengan hitungan ini dapat diketahui bahwa PPN pada masa Mei itu terjadi, ini lebih bayar apa kurang bayar? Lebih, Pak. Lebih bayar, yakin? Lebih bayar apa kurang bayar, ayo? Lebih bayar itu terjadi ketika pajak masukan kita lebih besar dari pajak keluaran. Ya, berarti ini kurang atau lebih? Berarti ini kurang bayar ya. Kita harus store ke negara nih 554-nya. Kalau lebih, nanti di sini tandanya negatif atau minus. Karena ini positif berarti kurang bayar. Teman-teman bisa perhatikan di sini keterangan ini. PPN kurang atau lebih bayar. Kalau minus atau dalam tanda kurung berarti lebih bayar. Lebih bayar artinya kita kelebihan bayar ke negara, nanti bisa direstitusi atau bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, perhitungan ini, silakan ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya. Perhitungan ini nanti harus cocok dengan yang ada di formulir induk paling depan. Nah, ini. Nah, di sini dia. Ini dia. PPN yang kurang atau lebih bayar karena
pembetulan, iya harusnya sama dengan yang di sini. PPN atau kurang bayar. PPN yang kurang atau lebih bayar nanti harus sama nih dengan hitungan kita ya. Sebenarnya hitungan itu hanya untuk mempermudah kita menyocokkan antara laporan SPT dengan laporan rekapitulasi kita begitu ya. Nah, setelah ini oke kita lihat, kita akan coba masukkan masing-masing transaksi ke dalam formulirnya. Kita lihat tanggal 3 Mei ini adalah pajak masukan. Oke, kita masuk ke dalam form yang mana nih? Pajak masukan berarti kita masuknya ke formulir 1111 B2. Teman-teman bisa dilihat di sini keterangannya. Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Nah, ini judulnya harus dipajak terlebih dahulu supaya kita tidak salah memasukkan transaksi dan kodenya sesuai dengan peraturan gitu ya. Ingat judulnya harus dibaca dulu kalau mau masukkan. Oke, berarti tanggal 5 sama 3 sama 5 ini masuk ke sini. PT ABC Jakarta. Nama penjualnya ya. Kemudian NPWP sekian, silahkan dimasukkan NPWP yang tertera di dalam informasi soal. Kemudian sama, karena ini pajak masukan berarti tidak mengurangi jatah faktur kita. Ini berarti nomor faktur yang dikeluarkan oleh si lawan transaksi. Dalam hal ini 010 sekian, tanggalnya 3 Mei, silahkan diisi di situ tahun 2023. DPP-nya isikan 50 juta, PPN-nya diisikan 5.500.000 atau 11%. Ya, di situ PPN BM-nya kosong, tidak ada. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua. Oke ya, kita kuningin ini karena sudah. Tanggal 5 menerima barang dari PT Snack Enak. Berarti ini PM, pajak masukan kode 010. Sama, masih di formulir yang 1111 B2. Masukkan di sini keterangan nama penjualnya, NPWP, kemudian nomor faktur, sama ya syaratnya dengan yang nomor pertama tadi. Kemudian di sini bedanya karena ini sudah include, berarti kita keluarkan dulu PPN-nya dengan cara total harga dibagi dengan 1,11. PPN-nya kita kalikan dengan 11% sehingga di bawah ini sama ya dengan hitungan yang ini. Dengan rekapnya ya. Oke, pajak masukan sudah. Kemudian kita lihat tanggal 7 Mei-nya. Mengirimkan barang ke toko makanan di Bandung. Nomor NPWP sekian. Senilai 10 juta exclude. Ini oke, kita masuk. Berarti kita melakukan penjualan. Penjualan, kita masuknya ke form A2. 1111 A2. Oke, lihat judulnya. Daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Ya, teman-teman jangan lupa untuk informasi nama PT, NPWP, seperti halnya kalian ngerjain SPT tahunan, ini harus lengkap ya. Bulan, tahun, seperti itu. Oke, toko makanan Bandung, NPWP sekian, silahkan diisikan dengan yang informasi di soal. Kemudian baru kode seri fakturnya ini kita menggunakan kode faktur yang ada di bawah ya. Berarti nomor pertama yang kita gunakan adalah 00923002191. Isikan di sini. Tanggalnya jangan lupa ya, tanggal 7 Mei. DPP-nya
10 juta, PPN-nya 1.100.000 karena dikali 11%. Oke, ini untuk pajak keluaran kita pungut sendiri. Ini sudah. Yang kedua, selanjutnya soal keempat ya, tanggal 15, mengirimkan barang ke Pemda Bandung, NPWP sekian senilai 5 juta include. Nah, Pemda Bandung berarti instansi pemerintah. Masih masuk ke formulir 1111 A2. Ya, nanti setelah ini baru kita pisah-pisahkan. Nomor NPWP sekian, isikan yang ada di soal, nomor faktur. Nah, ini yang membedakan teman-teman ya. Karena ke Pemda Bandung, walaupun jatah nomor kita itu adalah ini sama nih, tapi kita harus bedakan kode di depannya. Kode depannya kita rubah jadi 020. Makanya kita harus hafal kode-kode tadi. 020, 009, sekian-sekian, berarti nomor urut kedua. 1902, yang membedakan kode di depannya. 02 itu ya. Tanggal jangan lupa. Kemudian ini karena include berarti kita harus keluarkan PPN-nya dengan cara dibagi 1,1 tadi ya. Sama dengan 5 juta bagi 1,11. Kalau PPN-nya 10% gimana Pak? Ya tinggal dibaginya 1,1 aja ya. Kalau 12% berarti 1,12 begitu. PPN-nya juga dikalikan 11%. Oke. Pemda Bandung sudah selesai. Kodenya 02. Kemudian tanggal 27 mengirimkan barang ke PT Enak Sekali di Batam. Nomor NPWP sekian senilai 50 juta include. Oke, masih masuk ke form 1111 A2. Batam ingat, yang berhubungan dengan Batam itu pasti asumsinya adalah kawasan berikat yang tidak atau dibebaskan dari pajak. NPWP isikan ya nama perusahaan, kode yang membedakan. Jadi urutan faktur kita masih sama, tapi yang membedakan adalah kodenya 070. Tanggal jangan lupa, kemudian ini juga sama, tinggal kita bagikan aja dengan 1,1 ya, karena include PPN. Seperti itu, PPN-nya kemudian dikali dengan 11%. 070 sudah. Oke. Kemudian tanggal 31 mengirimkan barang ke PT BUMN Jakarta. NPWP sekian senilai 75 juta include. Oke, berarti masih di form 1111 A2. Isikan nama perusahaan, kemudian NPWP. Nah, ini juga yang membedakan ya, teman-teman. Nomor urut masih sama, yang membedakan hanya kode di depannya. Tanggal jangan lupa, kemudian DPP-nya silakan dibagi. 75 bagi 1,11. Oke. PPN kali 11%. Ini sudah. Oke. Kemudian tanggal 31 Mei, perusahaan melakukan ekspor ke Afrika Food INC North Africa senilai 150 dengan PEB, pemberitahuan ekspor barang nomor sekian-sekian. Berarti ekspor, kita lihat masuk ke yang mana, formulir mana. Berarti kan ini, kalau ini kan hanya yang dalam negeri. Nah, karena ini ekspor, kita lihat, cari formulirnya yang mana. Oke. Di sini bukan, lihat judulnya, di sini daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor. Oke, bukan berarti. Kemudian ini juga bukan, karena ini tadi daftar pajak masukan dari dalam negeri. B3, bukan daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Ini bukan. Kemudian kita coba ke form yang lain. A1. Daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud. Oke, berarti di sini ya. Masukkan nama perusahaan di mana kita mengekspor
barang atau jasa. Kemudian di form di kolom berikutnya ini ada dokumen. Dokumennya itu ternyata dia menggunakan dokumen PEB. Oke, silahkan masukkan PEB 124 sekian-sekian, tanggalnya 31 Mei. DPP-nya langsung 150 juta rupiah. Keterangannya dikosongkan atau bisa dikasih keterangan ekspor barang misalnya. Ingat di sini juga dijumlahkan ke bawah. Oke, ekspor sudah. Jadi di soal ini mengakomodir dari materi-materi teori yang tadi saya sampaikan. Kemudian tanggal 31 lagi nih, dibeli secara kredit kendaraan Toyota Avanza dari dealer PT Astra Modern Bandung NPWP sekian yang digunakan bukan untuk keperluan kantor. Nah, berarti kita lihat masuknya ke kategori mana sih ini gitu ya. B2 bukan, B3. Oke, B3 kita lihat judulnya. Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ingat ya, karena ini kendaraan tidak digunakan untuk keperluan perusahaan, tidak untuk bagian marketing, tidak untuk pengiriman barang, dan seterusnya. Asumsinya seperti itu, sehingga ini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Sehingga masuk ke dalam formulir 1111B3. Masukkan nama perusahaan di mana kita beli mobil tersebut, NPWP, jangan lupa. Kode nomor seri faktur, masukkan yang ada di dalam soal. Tanggal jangan lupa, sesuai soal. DPP-nya karena ini include, berarti 275 kita bagi dengan 1,11. Nah, kemudian di sini ada PPN-nya, ada PPNBM-nya juga sama. PPNBM langsung dikalikan dengan DPP, ya. PPNBM-nya 10%. Kalau PPN dalam negerinya 11%. Oke ya. Ini sudah tanggal 31 Mei-nya untuk pembelian Aktiva. Kemudian tanggal 31 Mei, menjual mobil pengiriman barang karena mau diganti yang baru ke Tuan Abdel di Bandung nomor NPWP 000 tidak diketahui, anggap seperti itu. Nilainya 75 juta include PPN. Kode 090 artinya ini dipungut sendiri oleh kita, berarti masuk ke dalam A2. Nah, di sini masukkan nama pembelinya. NPWP-nya boleh dikosongkan 0000. Tinggal yang membedakan adalah kodenya. Di sini kode 090, kemudian ikuti dengan nomor faktur jatah ya. Ini urutan nih 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Cortex nanti nggak bisa urutan, dia ngacak nomornya. Tanggal cantumkan jangan lupa, kemudian di sini karena sudah include ya sama kita bagi ya seperti yang di atas. Harganya 75, oke, kita bagi dengan 1,11. PPN-nya dikali 11% seperti biasa, sehingga nanti ketemu total ke bawahnya. Nah, tinggal satu transaksi. Penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei 2023 sebesar 25 juta rupiah. Nah, untuk khusus yang retail atau faktur pajak digunggung ini tidak masuk ke dalam formulir-formulir ini, melainkan nanti kita akan submit dia ke dalam formulir induk. Sama, di Cortex juga sama, dia tidak input satu-satu, dia disubmit di formulir induk tetapi menggunakan XML kalau yang retail. Nah, nanti kita masukkan di sini nih. PPN yang digunggung di form AB. Nah, sorry. Nih, ya. Seperti yang di teori tadi ditunjukkan ya. Penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Nah, ini ditulis yang tidak digunggung ya, yang bagian 2 nih, B2. Di sini sama nih. Ya. Nanti 25 juta kita bagi dengan 1,11. Oke. Selanjutnya, karena ini sudah
Selesai, saya akan fokus ke Excel-nya. Saya akan close yang ini, yang Microsoft Word-nya. Saya coba fokus ke Excel-nya saja. Oke. Perhitungan PKPM sudah. Di sini terlihat bahwa kita terjadi kurang bayar sebesar 554. Kita lihat di 1111 B3, apakah ada transaksi? Oke, Astra Motor tadi ya, pembelian Aktiva. B2 ini adalah rekap atau inputan daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan ya dari dalam negeri. B1, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor. Ini tidak ada transaksi ya. Impor tidak ada sehingga dikosongkan. Kemudian A2, daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri. Nah, ini ngumpul di sini nih, ada 5 transaksi. Kemudian jangan lupa di scroll ke bawah. Teman-teman di sini kalau di dalam faktur aslinya ini atau SPT masa ini tidak ada. Tapi ini saya cantumkan seperti ini untuk mempermudah pemahaman teman-teman semuanya. Kita lihat yang digunggung, kita pisahkan di sini ya. Kemudian kode 01, 04, 05, 06, 09, kode 02, 03, kode 07, kode 08. Nah, ini saya buat seperti ini, saya sesuaikan dengan yang ada di induk. Jadi nanti lebih gampang masuk ke induknya. Oke ya. Kita lihat pajak digunggung. Walaupun di sini tidak ada, berarti kita masukkan manual. Nih, 25 juta dibagi 1,11. Ini kita kalikan dengan 11. Kemudian kode 01, 04, 05, 06, 09. Berarti yang di sini 04, 05 tidak ada, 06 tidak ada. Kita jumlahkan yang 01 dan 09 karena harus disetor sendiri. Kita lihat penjumlahannya. Nah, ini ya, transaksi ke nomor 1 sama transaksi nomor 5. Kita jumlahkan. Oke, ketemu. PPN-nya langsung kita kali atau kita jumlah juga dari atas nih. Seperti ini. Kemudian kode 0203. Ini juga kita jumlahkan karena masih dalam satu skema mereka. Dipungut ya. Kita lihat transaksi nomor 2 dan nomor 4 kita jumlahkan. PPN-nya juga sama, kita jumlahkan. Nah, kode 07 tadi ada ya yang ke Batam. Oke, kita lihat transaksi nomor 3 begitu. Kemudian PPN-nya juga sama. Oke, ini untuk rincian dari yang A2. Kemudian kita masuk A1. Jadi kita ngeceknya dari belakang ya, teman-teman, sehingga nanti bisa langsung hasilnya bermuara pada formulir yang induk yang paling depan. Kita lihat A1. A1 itu apa? Daftar objek daftar ekspor BKP. Ada ya, tadi ekspor ke Afrika 150 juta. Oke, sudah aman. Nah, sekarang masuk ke AB. Nah, ini yang agak crowded. Teman-teman, sebetulnya ini nanti rumus ya, tapi teman-teman harus fokus di A2-nya karena transaksinya nanti akan berbeda. Misalnya ini hanya 5, bisa saja di soal nanti ada 7, 8 sehingga berpengaruh sama ini, penjumlahan ini. Jangan lupa ini juga harus dijumlah ulang nanti. Duh, error nih. Bentar ya. Bentar. Nah, ini nanti harus dijumlah ulang, teman-teman ya. Kalau ini karena transaksinya hanya apa sih? Transaksinya hanya 2, jadi ya penambahannya 2 gitu. Tapi kalau nanti ada transaksi nomor 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, harus dilihat kategorinya 01 kah, 02, 07 sehingga akan kita jumlahkan. Pokoknya kuncinya di A2. Kalau A2 benar, insya Allah di form induk dan AB-nya ini juga nanti benar. Tapi kalau di A2-nya salah, sudah pasti di sini salah nanti. Ya.
Oke, kita lanjutkan ke AB. AB di sini ada rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Artinya ini rekap ya. Jangan lupa nanti ini diisi kelengkapannya begitu. Yang Romawi 1 rekapitulasi penyerahan. Yang A, ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP. Ada ya, 150. Intinya kalau form-formnya di belakang benar pengisiannya, di sini pasti benar karena itu sudah ngerumus dan nanti dalam soal juga ini tidak akan saya ubah rumusnya, tapi yang jelas harus jeli di perhitungan A2-nya. Pengaruh banget soalnya. Kemudian B1, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Oke, ini jumlah keseluruhan yang tidak digunggung pada form nih A2 ya. Nah, ini dia kuncinya di sini. Kemudian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Jangan lupa ini juga harus tercantum di dalam A2. Ini yang digunggung ini. Takutnya nanti teman-teman salah karena ini tidak masuk ke dalam formulir. Ini kita tulis manual di sini ya. Di rincian faktur pajak. PPN juga sama, nanti akan ngikut dengan jumlah PPN yang ada di A2. Kemudian yang ke C, rincian penyerahan dalam negeri. C1, penyerahan barang yang PPN atau PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Oke, dari mana ini? Pungut sendiri. Lihat rumusnya ini ada di A2K36, A2K37. Oke ya. Kita lihat A2. Nah, ini dia. Jadi penjumlahan dari yang digunggung dan kode 01, 04, 05, 06, 09. Ini ya, PPN-nya juga ngikutin nanti. Kemudian yang C2, penyerahan yang PPN-nya, PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ingat, di sini juga sudah ada clue-nya, pajak 0203. Makanya hitungan di A2 ini sudah saya sesuaikan dengan yang ada di form induk. Ingat ya, di sini 0203. Di AB juga 0203. Totalnya 72. Kemudian C3-nya penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya tidak dipungut. Tidak dipungut yang ke kawasan berikat. Lihat A2K41. A2K41. Ini ya. 4504. Kode 07. Kode 07. Nah ini. Ya. Ini untuk mempermudah pemahaman saja sebetulnya. Dan saya juga tidak akan mempersulit untuk teman-teman memahami begitu. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM kode 08 tidak ada. Ini 0. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman, bagian B dan C ini jumlahnya harus sama. Lihat, jumlahnya di sini 176, di sini juga harus sama ya. 176 juga. Di sini juga harus sama 1943, di sini juga harus sama 1943. Harus sama karena di sini global penyerahan dalam negeri, di bagian C ini rinciannya. Nah, ini kunci untuk bisa ngedapetin kurang atau lebih bayarnya. Oke, kita kemudian setelah tadi rekapitulasi penyerahan di bagian Romawi 1, sekarang Romawi 2 itu rekapitulasi perolehan pajak masukan. Yang Romawi 2A, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Tidak ada ya, ini impor soalnya, nggak ada tadi. Kemudian yang 2B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Oke, B2, di situ ada di K33. B2 K33. Nah, ini dia. B2 K33 ya. Makanya ini jangan salah, nanti pengaruh ke depan. PPN-nya juga ngikutin. Kemudian yang B3
Yang C, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Ya, nih. Ngambil dari B3K33. Ini ya. Oke, PPN-nya akan ngikutin. Kemudian ini jumlah perolehan. Intinya ini semuanya otomatis di sini. Selama formulir di belakang itu benar, teman-teman nanti di depan juga akan benar. Jadi tolong di cross check ulang nanti sebelum jawabannya dikirim. Kemudian masuk ke Romawi 3, penghitungan PM yang dapat dikreditkan. 3A, pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Ini sudah ada clue-nya. 2A ditambah 2B. Ya, lihat. 2A ditambah 2B. 10, 4, 5, 4. Pajak masukan lainnya di sini tidak ada ya. Kompensasi kelebihan sebelumnya tidak ada. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan juga tidak ada. Hasil penghitungan kembali juga tidak ada. Jumlah 2B1, B2, dan B3 ini juga tidak ada. Sehingga di bagian C ini adalah jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. 2A ditambah 2B4. Oke. Di depan nggak usah pusing ini karena sudah ada pembagiannya selama formulir belakangnya benar. Masuk ke final form ada di induk 1111. Nah, ini yang akan memperlihatkan kita kurang atau lebih bayar. Jangan lupa ini nanti dilengkapi, mungkin hanya beda nama perusahaan saja. Kemudian di sini keterangannya, penyerahan barang dan jasa. A, terutang PPN, ekspor. Oke, 150 ini juga akan ambil otomatis. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri otomatis. PPN-nya juga sama. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ini otomatis, semuanya otomatis. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut semuanya sama. Penyerahan dibebaskan sama. Sehingga ketemu jumlah 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5. Ini dijumlahkan. PPN-nya juga sama. Kemudian tidak terutang PPN ini tidak ada. Kemudian jumlah seluruh penyerahan 1A plus 1B. Ya. Masuk ke Romawi 2 di bagian induk. Penghitungan PPN kurang atau lebih bayar. 2A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Jumlah PPN pada 1A2. Tuh. Ya. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama tidak ada. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah tuh. Ya, ini dari formulir B2 L33. Semuanya masuk secara otomatis ke dalam formulir induk. Kemudian PPN yang kurang atau lebih bayar. Nah, ini. 554 ini sesuai dengan hitungan ya. Kemudian bagian E, PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Kemudian di bagian F, PPN yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan. Ini, sorry ya, karena ini bukan pembetulan, harusnya ini tidak sampai di sini, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman kalau misalnya mau ngisi sampai di sini, nggak apa-apa ya, karena ini nggak ada pembetulan, tapi sebaiknya untuk pemahaman ini tidak sampai di sini. Ini hanya sampai di sini ya, karena tidak ada pembetulan. Ini saya hapus ya, teman-teman ya. Oke. Jadi hanya sampai di sini saja. Karena tidak ada pembetulan. Kemudian jangan lupa di situ ada informasi NTPN ya. Tadi di soal itu ada NTPN-nya, masukkan di sini pembayaran NTPN sekian-sekian. Nah, PPN yang dibayar pada, kalau misalnya PPN kita itu lebih bayar, kita boleh milih ini. Misalnya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau kita boleh memilih
ke masa pajak yang mana. Kita boleh pilih ini, centang, masa pajaknya silahkan ditulis. Gitu ya. Atau bisa dikembalikan atau direstitusi. Tapi ya pastinya untuk restitusi harus ada pemeriksaan biasanya. Oke ya. Nah, yang terakhir, tadi kita ada melakukan KMS, kegiatan membangun sendiri. Kita isikan di yang bagian form Romawi 3. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. A. Jumlah dasar pengenaan pajaknya adalah 175. Tadi ya, ada apa namanya, biaya tukang sama pembelian material. Jadi kalau nanti di dalam soal itu ada pembelian tanah, itu tidak boleh ya. Yang dihitung itu hanya biaya tukang dan biaya pembelian material. PPN terutangnya ini sudah ada rumusnya 20 kali 11%. Atau kalau mau cepat dikali dengan 2,2%. Oke, di dalam soal tadi ada diinformasikan bahwa dilunasi tanggal 15 Juni, silahkan ditulis di sini. Ini penting teman-teman ya, ketika nanti kalian ikut uji kompetensi yang BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ini ada poinnya. Dan bahkan dalam penilaian brevet kita juga ini ada penilaian, kalau misalnya tidak diisi ya itu -1 nih poin gitu. Jadi setiap formulir ini nanti ada poinnya masing-masing. Kita hitung totalnya yang harus diisi berapa, itulah poin yang didapat. Kemudian dibagi dengan persentase. NTPN atau NTPP-nya ini silahkan ditulis sesuai ada di informasi. Kemudian di bagian nomor Romawi 4, pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal produksi ini tidak ada. Pajak penjualan atas barang mewah tidak ada. Ya, tadi yang ada pembelian barang mewah, tapi ini tidak masuk ke sini. Kemudian kelengkapan SPT ini silahkan nanti dicentangin ya. 11 AB centang, A1 centang, A2 centang, B1 centang, B2, B3, oke. SSP juga sama, SSP itu anggaplah NTPN-nya lah ya, begitu. Silahkan dicentang. Kemudian di sini PKP jangan lupa dicentang, tanggal jangan lupa ya, seperti itu. Tempat, tanda tangan jangan lupa teman-teman ditempelkan tanda tangan digitalnya di sini. Nama jelas boleh ditulis nama kalian masing-masing, jabatannya direktur. Oke, maka dengan demikian contoh soal ini selesai ya, kita bahas. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada pertanyaan? Ini Pak, saya masih tadi sedikit nggak ngerti yang 1,1, Mm-mm. 1,11 sama yang 1,12. Mm-mm. Nah itu bisa dijelasin lagi nggak Pak? Maaf ya Pak. Ya, ini siapa nih yang nanya nih? Fahri Pak. Fahri. Oke, jadi gini, kenapa kalau tarif nih ya, tarif PPN. Misalnya dulu ada yang 10% tuh ya, 10%. Kemudian sekarang tarif PPN itu 11%. Nah, ini untuk kita bisa mendapatkan DPP, kalau misalnya dalam soal itu 10 juta itu sudah include PPN, berarti ada di dalamnya PPN-nya, bukan lagi DPP, karena DPP itu belum termasuk PPN. Contoh misalnya, harga barang itu misalnya 10 juta. PPN kan anggaplah 10% ya, berarti kan ini gampang nih kalau seperti ini kita tinggal kalikan dengan tarifnya. Ya, berarti, bentar. Berarti PPN-nya kan 11. Kemudian total yang tertera di dalam faktur pajak adalah 10 juta ditambah 1 juta, 11 juta totalnya. Nah, berbeda ketika dalam soal itu disampaikan bahwa 10 juta ini sudah termasuk PPN. Nah, kita kan bingung, berarti PPN-nya berapa ya? Nah, caranya kita harus membagi dengan 1,1. Kenapa 1,1? Karena asumsinya adalah begini. Kalau 10% itu kan berarti kan 100.
ya 100%. Nah, kalau 10 gini, DPP itu kan 100%. Ya, DPP-nya 100%. Sedangkan ada tambahan 10%. Berarti kan 100 ditambah 10. Berarti 110. Nah, 110 ini kalau kita bagi kan berarti menjadi nih 1,1 ya. Inilah untuk menjadi apa pembaginya gitu. Nah, kalau misalnya dia 11% tarifnya, ya tinggal DPP itu anggapnya kita 100. Nah, kemudian kita di sini tarifnya 11%. Berarti kita tambahkan 11. Sehingga di sininya pembaginya akan menjadi 1,11. Atau misalnya tarifnya sudah menjadi 12%. Berarti di sini kita tambah dengan 12. Nah, pembaginya 1,12. Sehingga untuk mendapatkan misalnya 10 juta ini sudah termasuk PPN begitu ya, 10 jutanya. Berarti kita bagi 10 juta dibagi 1,11 atau 1, Fahri? 1,1 Pak. 1,1 karena 10% ya. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi DPP-nya hanya 9 juta. Sehingga yang kita terima 10 juta. Sesuai dengan data informasi di soal. Karena itu informasinya include, bukan exclude. Kalau exclude berarti belum termasuk. Sehingga kita tinggal kalikan dengan tarif pajaknya. Tapi kalau misalnya di sini 11%. Ya, berarti 10 jutanya kita bagi dengan 1,11. Itu ya. Berarti yang komanya itu mengacu dengan tarif PPN ya Pak? Iya, betul. Itu Oh, tarif oke deh. PPN gitu ya. 1,1 itu berarti 10% Pak tarifnya. Iya, Satu iya. koma satu satu berarti 11%, 1,12. Jadi dari angka nominal dijadikan desimal begitu. Oh iya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Makasih Oke, ya Pak. sama-sama. Baik, yang lain ada silakan. Masih ada waktu ya, teman-teman. Belum kita berbuka puasa. Masih lama ya. Nah, oke, silakan yang lain. Oke, kalau misalnya agak masih bingung terkait dengan yang ini tadi, sama sih sebetulnya. Kita jadi, misalnya nih, 10 juta. Ya, 10 juta, kemudian kita kali 110, ya, dibagi dengan 111. Sama aja gitu ketemunya ya. Tapi lebih cepet sih menggunakan yang ini. Tuh, sama kayak yang apa tarif PPN yang KMS tadi. Dia kan agak detailnya dikali nih. 20% dikali 11%. Nah, kalau mau cepet ya berarti tinggal dikali aja. 175 dikali dengan 2,2% gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan teman-teman untuk pertemuan hari ini? Pak, izin Pak. Oh ya, silakan. Untuk materi season pagi itu tidak ada di kiriman email yang awal ya Pak ya? Sebetulnya ada, jadi itu hanya saya sederhanakan memang. Jadi Oh, yang email awal itu, sorry, email yang awal itu yang panjang ya, bukan PPT ya? iya Pak, yang panjang. Oh iya Jadi iya iya, saya oke oke. cari-cari jadi Ah, ah, ingat saya. Ya, jadi itu ada sekitar 200 halaman ya kalau nggak salah. iya betul Pak.
Iya, iya, oke, oke. Nah, nanti saya kirim yang ini, karena teman-teman kalau belajar dari yang itu, waduh, itu luar biasa gitu ya. Tapi kalau untuk bahan literasi, bahan bacaan itu bagus banget. Jadi nanti yang PPT sekarang saya kirim ke grup ya sekarang ya. Baik-baik Pak, terima kasih. Oke, silakan. Selain Hani, Fahri, ada pertanyaan lagi tadi? Coba saya kirim materinya ya. Jadi untuk soal nanti kurang lebihnya sama seperti itu, tapi memang jumlahnya agak saya perbanyak sedikit. Teman-teman fokus di A2-nya tuh, jangan sampai salah ya A2-nya, karena itu yang berpengaruh pada isian di kolom induk, itu intinya. Nah, oke, udah saya kirim. Materi PPN-nya sudah saya kirim. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin. Pak, Ya, silakan. itu yang materi tadi pagi sudah dikirim Pak di email. Oh, di email udah dikirim ya? Saya nanya sih Pak. Oh ya, Soalnya saya itu belum saya dapat. kirim di ini, Fahri. Saya kirim ke WA ya. Silakan di grup, silakan dicek ya. Oh iya Pak. Nah, oke, silakan untuk sesi kedua. Boleh di aktifkan kameranya, teman-teman. Kita dokumentasi ya. Oh iya Pak, saya mau nanya juga kalau misalkan saya minta materi untuk pertemuan 1 sampai 3, boleh nggak Pak? Oh, boleh. Harusnya sih dikirim ya sama admin ya. Tapi nggak apa-apa, nanti coba dikirim ulang. Nah, untuk yang oke, ini selesai, saya stop recordingnya ya.